Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut belajar tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Nah, sumbu koordinat membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian atau 4 kuadran. Suatu sudut alfa pada bidang kartesius itu dikelompokkan menjadi 4 kuadran. Sebelumnya, kuadran yang pertama yaitu kita mulai dari 0 sampai 90. Nilainya ini adalah positif. Baik itu sin, baik itu cos, baik itu tan. Semua yang berada di kuadran pertama bernilai positif. Sedangkan untuk yang kuadran kedua dimulai dari 90 sampai 180. Hanya nilai sin yang bertanda positif. Kemudian untuk kuadran yang ketiganya dimulai dari 180 sampai 270, hanya nilai tan saja yang bertanda positif, selebihnya bertanda negatif. Kemudian untuk kuadran yang keempat dimulai dari 270 sampai 360, hanya cos yang positif. Oke, untuk sudut alfa yang terletak pada kuadran pertama, artinya alfa besar daripada 0, alfa kurang dari 90. Atau alfa besar dari 0, alfa kurang dari pi per 180. Pi ini apa sih? Pi ini nilainya sama juga 180. Oke. Yang kedua, untuk alfa kuadran yang kedua, atau di sini saya tulis alfa 2 ya. Ini artinya pada kuadran kedua, yaitu alfa besar dari 90, alfa kurang dari 180. Atau sama juga di sini alfa besar dari pi per 2, alfa kurang dari pi. Untuk kuadran yang ketiga, di mana hanya tanda tan yang bernilai positif, yaitu alfa besar dari 180, alfa kurang dari 270. Atau alfa besar dari pi, alfa kurang dari 3 pi per 2. Untuk kuadran yang keempat, hanya nilai cos yang bernilai positif. Berarti untuk kuadran yang keempatnya, alfa besar dari 270, alfanya kurang dari 360. Atau alfa besar dari 3 pi per 2, alfa kurang dari 2 pi. Nah, untuk menentukan kuadran tadi kita sudah menentukan di mana letak nilai-nilai yang positif yang ada pada kuadran. Di sini saya sudah menuliskan pada tabel ya. Nah, di sini baiklah diperhatikan untuk kuadran 1 tadi nilai sin, cos, dan tangen itu bernilai positif. Untuk kuadran yang kedua hanya nilai sin yang bertanda positif, selebihnya bertanda negatif. Untuk kuadran yang ketiga hanya tanda tan yang bernilai positif. Kemudian yang kuadran yang keempat hanya tanda cos yang bernilai positif. Boleh dicatat. Nah, contoh. Tentukan nilai trigonometri berikut, yaitu sin 135 derajat, yang kedua cos 210 derajat, yang ketiga tan 315, yang keempat secant 300, yang kelima cosecant negatif 60 derajat. Baiklah, kita jawab yang pertama ya. Yang pertama yaitu sin 135 derajat. Baiklah.
kita tahu sin kalau 135 derajat itu di batas kuadran berapa? Kalau kuadran pertama itu 0 sampai 90. Otomatis kalau 135 berarti dia pada kuadran kedua. 90 sampai 180 adalah batasnya. Berarti sama dengan sin 180 dikurang 45 derajat. Oke, ini tadi berada pada kuadran kedua. 180 dikurang 45 yaitu 135. Sedangkan untuk sin 45 itu sama dengan setengah akar 2. Untuk mengetahui nilainya setengah akar 2, boleh dibuka lagi catatannya pada buku tabel. Baiklah, lanjut kita jawab untuk pertanyaan yang kedua, yaitu cos 210. Cos 210 kita tentukan dulu letak pada kuadran berapa. Nah, 210 tentunya pasti dia terletak pada kuadran 3. Kuadran 3 itu dimulai 180 sampai 270. Maka di sini cos sama dengan 180 ditambah boleh juga 30 derajat. Ini pada kuadran ketiga. Oke, untuk cos pada kuadran ketiga, oke, kita lihat dulu cos pada kuadran ketiga bernilai negatif. Maka di sini yaitu negatif cos 30 derajat sama dengan ada di tabel yaitu setengah akar 3. Oke, selanjutnya untuk tan 315 derajat. Oke, kalau 315 derajat ini udah pasti nanti dia pada kuadran keempat. Oke, makanya di sini tan kuadran keempat dimulai dari 270 sampai 360. Boleh. Di sini misalkan tan 360 derajat dikurang 45. Hasilnya 360 dikurang 45 yaitu 315 ya. Oke, sama dengan pada kuadran 4 kita lihat tan ini bertanda apa? Tan bertanda negatif. Maka di sini kita tulis negatif tan 45 sama dengan negatif 1. Negatif 1 boleh dilihat di tabel catatan. Oke, kemudian yang second. Untuk secant 300 derajat. Oke. Untuk secant 300 derajat ini sama dengan kalau 300 berarti dia pasti pada kuadran 4 juga ya. Oke, untuk secant karena di kuadran keempat ini batasnya mulai 270 sampai 360, boleh kita tulis 360 berarti kita kurang 60. Oke, sama dengan untuk secant 60 sama dengan ini sama juga secant ini kebalikan dari cos ya. Oke, sama dengan 1 per cos 60 derajat sama dengan 1 per cos 60 yaitu setengah. 1 dibagi setengah sama dengan 2. Oke.
Kemudian yang terakhir yaitu cos negatif 60 derajat sama dengan cos 60 derajat itu berapa? Boleh dicek di buku tabel, yaitu setengah. Oke, mohon maaf jika videonya agak bergoyang karena memang hanya menggunakan tangan ya. Oke, kemudian boleh dicatat ulang. Ini untuk pelajaran kita hari ini, boleh dicatat ulang, boleh di screenshot videonya. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya, oke, tentukan nilai cos 330 derajat, kemudian kotangan 120 derajat, dan cos negatif 60. Oke. Ditunggu latihannya dikumpulkan di meja saya. Sebelumnya, jika ada pertanyaan atau dalam video yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Silakan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.